Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sini ketemu lagi bareng aku, Gaelan Putra Alfarizi, di podcast Ngobras, ngobrol seru anak sekolah season 2. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Ada yang bisa nebak enggak nih? Ya, beliau adalah kepala sekolah SD Islam Entertainment Pengangkatan, yaitu Ibu Dr. Suharti MPD, biasa dipanggil Bu Cucu. Bu Cucu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Boleh dong Bu Cucu perkenalkan diri? Boleh nih, Gaelan dan teman-teman semua. Nama ibu adalah Suharti. Nah, tadi Gaelan juga sudah bilang ada gelarnya. Gelar depannya adalah doktor, gelar belakangnya MPD. Tapi sebetulnya ada yang kurang. Sebetulnya nama lengkap itu kalau sama gelar Doktor Suharti SPDI MPD. Itu Gaelan. Ya, boleh dilanjutkan lagi, Ge. Itu namanya sedikit, bukannya banyak. Ceritain sedikit ya Bu tentang pendidikan yang sudah Ibu lalui. Ya, pendidikan ibu itu udah panjang banget, dari mulai SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah, kuliahnya Bu Cucu dari mulai S1 nih sudah selesai Gaelan. Dan teman-teman semua, S2-nya juga sudah selesai. S2-nya Bu Cucu mengambil Magister Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Jakarta. Lulus tahun 2018. Kemudian Bu Cucu lanjut lagi nih tahun 2019 melanjutkan pendidikan S3 atau pendidikan doktoral jurusan pendidikan anak usia dini sama di Universitas Negeri Jakarta, lulus pada bulan Februari tahun 2023. Begitu Gaelan. Wah, lama sekali ya Bu, dari SD hingga doktoral. Ngomong-ngomong, Ibu suka banget di dunia anak-anak atau pendidikan awal mulanya bagaimana? Ya, awalnya nih Gaelan dan teman-teman semua, sebetulnya Bu Cucu tuh awalnya nggak suka, tidak suka sama anak-anak. Tapi nih tahun 2003 itu awal pertama kali Bu Cucu ada di dunia pendidikan anak, terutama pendidikan anak usia dini. Tiba-tiba ditawari suruh ngajar TK. Padahal waktu itu Bu Cucu belum kuliah pada saat itu, masih pendidikannya lulus SMA. Ditawari, terus aduh ngajar anak-anak gimana nih, susah gitu ya. Tapi akhirnya bismillahirrahmanirrahim, Bu Cucu coba ngajar anak-anak TK. Nah, ngajar anak-anak TK keterusan terus akhirnya kurang nih ilmunya. Kemudian lanjut kuliah D2, kemudian S1, malah lanjut, kemudian S2 dan S3, sampai akhirnya hari ini kehidupan Bu Cucu tidak bisa lepas dari anak-anak, termasuk ke Gaelan kan, anak-anak juga, ya kan? Kalau lagi main sama anak-anak atau Bu Cucu lagi main sama anak-anak, seru nggak sih, Ge? Seru nggak? Atau apa ya? Iya, seru ya? Oke, boleh dilanjutkan Gaelan. Kan sebagai kepala sekolah SD Islam Entertainment Pengangkatan, awalnya atau latar belakang itu latar belakang Ibu bagaimana bisa berdiri? Ya,
Awalnya SD Islam Entrepreneur Latazan berdiri karena Bu Cucu merasa punya tanggung jawab. Kan sudah ada TK kan? Gala juga sama kan, TK-nya di Latazan. Benar nggak? Nah, kemudian Bu Cucu sudah survei nih sekolah dasar yang ada di Cirebon, yang ada di kota Cirebon. Ada yang katanya mahal banget, tapi ternyata pendidikannya begitu-begitu saja. Kemudian ada juga yang biasa-biasa saja, pendidikan Islamnya kurang. Akhirnya Bu Cucu merasa perlu untuk mendirikan sebuah sekolah yang harganya terjangkau, tetapi memberikan layanan pendidikan berkualitas, mengusung konsep entrepreneurship, dan Sekolah Dasar Islam Entrepreneur Latazan merupakan sekolah dasar Islam berbasis Islam dengan konsep entrepreneur pertama Gela di Cirebon. Jadi baru pertama di Cirebon, dan Gela ini generasi pertama. Keren nih. Lanjut deh. Visi misi SD Islam Entrepreneur Latazan boleh dong disampaikan. Oke, sekarang visinya dulu ya. Jadi kalau visi membaca nih ya, ini ada bacaannya nih, sudah Bu Cucu siapkan. Nah, visinya menjadi lembaga pendidikan yang berbasis Islam, lembaga pendidikan terdepan yang berbasis Islam, memiliki jiwa entrepreneur, tetapi juga punya wawasan yang global, berakar kearifan lokal, sehingga menjadi pionir pembentuk generasi rabani, cerdas, dan berakhlak mulia. Itu visinya. Kalau misinya lumayan banyak, Bu Cucu bacakan dulu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Oke, misinya adalah menyelenggarakan sebuah lembaga pendidikan yang berperan sebagai mitra orang tua untuk mengenalkan secara utuh ajaran agama Islam kepada anak didik yang teraplikasi dalam lingkungan belajar yang islami dan kebiasaan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian misi yang kedua nih Gela dan teman-teman semua, memberikan stimulatif yang membuka wawasan global pada anak didik untuk mempersiapkan generasi muslim yang mampu beradaptasi dengan tantangan global. Yang ketiga, mengembangkan potensi entrepreneurship pada setiap anak didik dan memberikan fondasi konsep dasar ilmu pengetahuan dan membantu anak didik mengeksplorasi potensi dirinya. Itu ya 3 misi dari SD Islam Entrepreneur Latazan. Meskipun memang ada misi-misi yang lainnya. Sementara tiga dulu ini aja ya Gelan ya. Lanjut Ge. Program-program unggulan SD Islam. Oke. Excellent School Excellent Program atau program unggulan di SD Islam Entrepreneur itu ada 5 program, ada 5 program. Yang pertama itu Gela juga sudah melakukannya adalah Islamic Value dan Takfir. Ada takfirnya nggak? Ada. Gela sudah surat apa? Al-Infitar. Kemarin terakhir tasmi surat apa? At-Takwir. Nah, ada takfir. Kemudian yang kedua nih program unggulannya entrepreneurship. Ya kan, kita dilatih jiwa entrepreneurnya, inovasinya, daya juangnya, semangatnya, tanggung jawabnya di pendidikan entrepreneurship. Kemudian yang ketiga, Gelan masih suka nih dan teman-teman yang lain suka. Ada ICT. Suka nggak Gelan sama ICT? Suka ya? Jadi dari mulai kelas 1 kita membuat sesuatu dari menggunakan komputer, ya kan? Kemudian sekarang kelas 2 sudah bisa membuat cerita sendiri ya. Hebat nih. Kemudian yang ketiga yang menjadi program unggulan di Latazan adalah environmental education atau pendidikan lingkungan. Karena Latazan punya prinsip bahwa pendidikan lingkungan itu penting supaya kita bisa menjaga lingkungan dan tidak terdampak iklim global yang semakin panas setiap hari. Kita mulai dari sekolah. Kemudian yang terakhir adalah inclusive education. Di Latazan menerima anak-anak dengan special need karena
Latazan beranggapan setiap anak itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu Gala program-program unggulannya. Selanjutnya apa nih Gala nih? Ada tahfiz, rencananya sampai lulus bisa berapa juz, Bu? Nah, di Latazan karena ada program tahfidz, targetnya sampai kelas 6 itu 2 juz. Sedikit sekali 2 juz ya. Sekarang aja sudah masuk Al-Fitr ya Gelannya. Ya harapannya anak-anak ketika menghafal bukan hanya sekedar hafal, tetapi anak-anak suka mengikuti prosesnya. Gelan suka nggak kalau lagi belajar tahfidz? Sambil apa sih biasanya sama guru? Sambil main games ya? Sambil apa? Nah, main games sehingga anak-anak juga merasa enjoy ketika melakukan proses hafalan. Gitu Ge, jadi targetnya 2 juz. Oke, lanjut Ge. Ada pelajaran spesial dibandingkan sekolah lain apa saja, Bu? Nah, itu yang tadi yang Bu Cucu sampaikan. Ada entrepreneurship, ada ICT, dan ada environmental education atau pendidikan lingkungan hidup. Lanjut. Belajar entrepreneur emang penting nggak buat kita di masa depan? Sangat penting Gelan. Zaman sekarang atau nanti di masa yang akan datang, pintar saja itu nggak cukup. Tetapi anak-anak yang harus punya jiwa entrepreneur, termasuk anak-anak yang punya inovasi yang tinggi, punya problem solving, punya tanggung jawab, amanah, jujur, dan itu diajarkan di mata pelajaran entrepreneurship. Oke, selanjutnya. Wah, seru sekali ya, Bu. Pantesan daerah datang dan senang di sekolah di sini. Yuk, Bu, kita jawab singkat hoax atau fakta seputar Islam Entrepreneur Latazan. Oke, emang ada apa aja, Ge? 1. Katanya sekolah di sini ada ujian yang susah, hoax atau fakta? Ujian masuk di sini bukan ujian masuk yang sifatnya kalau anak tersebut tidak bisa menjawab terus akhirnya nggak diterima, bukan, tetapi ujiannya atau tesnya adalah tes kematangan atau tes perkembangan. Sejauh mana sih anak-anak itu memiliki kemampuan awal, dan itu kalau di kurikulum Merdeka itu dinamakan asesmen diagnostik dan asesmen non diagnostik. Jadi ini sebelum pemerintah menerapkan asesmen awal untuk anak-anak yang mau masuk sekolah dasar di Latazan, di SD Latazan itu sudah menerapkan ada asesmen diagnostik dan ada asesmen non diagnostik. Jadi nggak ada yang susah karena itu pada saat TK juga sudah diajarkan, hanya ingin mengetahui kemampuan awal seorang anak. Jadi itu hoax ya Gelan. Oke, yang kedua apa nih? 2. Katanya sekolah di sini biar sekolahnya mahal, hoax atau fakta? Nah, ini juga nih yang suka membuat masyarakat, duh kayaknya mahal nih. Sebetulnya tidak nih, bunda-bunda, ayah-ayah, atau teman-teman semua yang ingin belajar seru-seruan di Islam Entrepreneur Latazan. Kita di sini menerapkan pembiayaan tuh di awal supaya ketika nanti akan ada field trip. Ada field trip nggak Gelan kemarin? Ada renang nggak? Ada. Itu orang tua tidak dibebankan lagi dengan biaya lain-lain selama 1 semester tersebut. Jadi itu juga sama hoax. Lanjutnya. Katanya sekolah di sini bisa baca, tulis, lagi hoax atau fakta? Nah, ini juga nih. Kemarin juga sama Gelan, Bu Cucu mendengar katanya kalau sekolah di Latazan harus bisa baca dulu. Sebetulnya benar nggak sih itu? Menurut Gelan benar nggak? Enggak. Ada nggak teman Gelan yang belum bisa baca? Ada. Diterima nggak sama Bu Cucu? Diterima. Karena apa? Membaca, menulis, dan berhitung termasuk mengaji itu ada saatnya. Jadi tugas kami guru-guru di Latazan itu membantu anak-anak yang tadinya belum bisa membaca jadi bisa membaca. Yang tadinya nulisnya masih besar-besar, ya sekarang jadi lebih bagus. Gelan ingat nggak waktu pertama kali nulisnya seperti apa? Gede banget. Sekarang bagaimana? Sudah lebih bagus? Sudah lebih bagus. Sehingga
Itu juga sama Gela, itu hoax. Oke, yang selanjutnya nih, yang keempat apa ya? 4. Katanya sekolah di sini keren dan menyenangkan. Hoax atau Nah, ini baru faktanya Gelan. Menurut Gelan deh, sebelum Bu Tuju jawab, sekolah di sini menyenangkan nggak? menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang membuat Gelan senang? Belajar Belajarnya sambil apa di sini? sambil main. Sambil main. Sehingga Gelan rasanya belajar itu susah nggak sih? Oh enggak, karena sambil bermain itu kerennya. Jadi semua pelajaran di Latazan dirancang melalui kegiatan bermain. Mau itu matematika, benar nggak Gelan? Science, ya kan? Kemudian ICT, PKN atau pendidikan Pancasila, pendidikan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, termasuk PJOK. PJOK-nya jalan-jalan, ya kan, sambil bermain. Nah itu, jadi sekolah di sini tuh keren dan menyenangkan. Nah, ini dia baru fakta. Yang selanjutnya, Katanya sekolah di sini ada ICT. Hoax atau fakta? oke, menurut Gelan, ini hoax atau fakta? Fakta. Gelan belajar nggak? Belajar ICT itu fakta. Banyak yang nanya nih Gelan sama Bu Cucu, emang bener ya anak kelas 1 sudah bisa membuat sesuatu di komputer, bener nggak? Benar. Jadi dari kelas 1 anak-anak sudah membuat karya melalui ICT di laptop. Kok anak-anak bisa? Bisa. Anak zaman sekarang itu anak-anak di era digitalisasi. Jadi mereka pasti bisa menggunakan laptop. Buktinya Gelan aja bisa pakai laptop. Sudah bisa ngetik belum? Sudah. Gelan yang di ICT sudah membuat apa? Apa saja? Yang terbaru deh membuat apa? ICT-nya. Cerita. Membuat buku cerita, itu buku cerita loh ya. Jadi pembelajaran ICT di sini betul. Itu fakta. Tidak terasa sudah cukup lama ya. Saya baru berbincang dengan Ibu Dr. Suharti FPD. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dalam podcast ini. Pada podcast kali ini, berat rasanya untuk diskusi, tapi harus saya cukupkan karena waktu juga terus berjalan. Untuk itu, saya jalan undur diri. Kembali ke kalian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Huha. Huha.